Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Alicia Milano. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu pembelajaran video saya, yaitu dari mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi integritas nasional. Apa itu integritas nasional? Menurut KBBI, integritas memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi integritas nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Di sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Yang pertama, secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dan mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada integrasi menurut para ahli. Yang pertama, integrasi menurut Howard Friedrich, yaitu integrasi bangsa penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Yang kedua, Myron Weiner. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Faktor terbentuknya integrasi nasional. Berikut ini beberapa faktornya. Yang pertama, terbentuknya integrasi nasional, yakni adanya rasa nasib dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa semangat dan gotong royong, solidaritas dan toleransi. Yang kelima, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang keenam, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adapun faktor pendukung integritas nasional, yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. B. Faktor penghambat integritas nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. C. Syarat dan manfaat menerapkan integritas nasional. Syarat integritas nasional berhasil tidaknya integritas nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut. Yang satu, terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lain lingkungan. Yang kedua, nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integritas nasional. D. Manfaat menerapkan integritas nasional. Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. E. Jenis dan contoh wujud integritas nasional di Indonesia. Yang pertama, integritas sosial. Sebuah integritas yang memiliki tujuan menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok. Yang kedua, integritas kebudayaan, yaitu penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. F. Contoh wujud integritas nasional di Indonesia. Yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang kedua, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, mau mempelajari budaya daerah lain. Misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera belajar menari lebong, yang merupakan satu di antara tarian adat Bali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.